Lo percaya nggak sih, kalau yang namanya sesajen itu nggak boleh sembarangan lo injek? Gue sih dulu, ogah percaya. Apaan sih? Cuma bunga-bunga sama makanan yang ditaruh di pinggir jalan gitu doang. Kadang malah bikin jalan becek, bikin jijik, dan ya, jujur aja, gue ngerasa itu cuma kebiasaan kuno. Tapi semua berubah sejak malam itu. Gue inget banget, kejadian ini pas gue pulang dari nongkrong bareng teman-teman. Motor gue lewat jalan kecil deket kebun bambu. Jalan pintas yang biasa gue lewatin kalau pulang malam. Nggak ada lampu, cuma ada sinar bulan sama lampu motor gue yang seadanya. Gue gas motor pelan-pelan, sambil nyalain rokok. Tiba-tiba, ban depan gue kayak nyenggol sesuatu. Krek! Gitu bunyinya. Gue noleh ke bawah. Di situ, ada sesajen yang udah kaca-acak. Nasi tumpah, kembang kemana-mana, dan dupa yang masih nyala setengah padam. Anjir! Gue langsung ngumpat dalam hati. Tapi ya, gue cuek. Gue pikir, paling juga nggak apa-apa. Gue ngeludah dikit, terus lanjut jalan. Tapi ternyata, sejak saat itu, gue nggak pernah jalan sendirian lagi. Malam itu, angin dingin banget. Gue inget banget, meskipun jaket yang gue pakai cukup tebal, tapi entah kenapa rasanya tetap merinding. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan gue yang mulai nggak enak, sejak motor gue ngelewatin sesajen tadi. Setelah ngelewatin kebun bambu itu, gue gas motor agak cepat. Pikiran gue masih nyangkut di suara krek waktu ban motor gue nginjek sesajen tadi. Tapi gue tahan. Gue masih nyoba mikir logis. Cuma kebetulan. Nggak ada apa-apa. Tapi pas sampai di depan rumah, motor gue tiba-tiba mati sendiri. Padahal biasanya sih normal-normal aja. Gue coba starter lagi, ngejeglek. Gue turunin standar, turun pelan-pelan, dan saat gue noleh ke spion, ada bayangan putih berdiri di belakang gue. Gue refleks nengok. Tapi kosong. Nggak ada siapa-siapa. Spion pun gue liatin lagi. Kosong. Gue ngelus dada, ngerasa bego sendiri. Halusinasi kali ya, gumam gue pelan. Gue buka pagar, dorong motor masuk, terus buru-buru ngunci pintu rumah. Gue tinggal sendirian, jadi malam-malam kayak gini, apalagi abis ngalamin kejadian ganjil, bikin bulu kuduk gampang berdiri. Gue nyalain lampu ruang tamu, duduk di sofa sambil ngeliatin layar HP. Tapi jantung gue belum tenang. Rasanya kayak ada yang ngeliatin gue dari balik jendela. Gue coba nengok, dan ya, lagi-lagi kosong. Tapi pas gue bangun, dan mau jalan ke kamar, langkah kaki gue tiba-tiba berat. Kayak diseret. Dan saat gue noleh ke belakang, ada bekas jejak kaki basah. Bukan kaki manusia, tapi kayak tapak kaki terbungkus kain kafan. Gue langsung pucat. Kaki gue gemeter. Tenggorokan gue kering, dan tangan gue mulai dingin. Dan saat itulah, gue dengar suara. Kenapa kamu injak rumahku? Suaranya berat, kayak dari dalam tanah. Pelan, tapi jelas banget di telinga gue. Gue berdiri terpaku. Jantung gue rasanya kayak berhenti berdetak. Malam makin larut. Jam dinding di ruang tamu nunjuk angka pukul 1.13. Suara detiknya berasa keras banget di telinga, kayak dentuman palu godam. Tapi yang paling bikin gue susah napas, itu suara berat tadi. Kenapa kamu injak rumahku? Gue masih berdiri kaku. Di depan mata, jejak basah itu makin banyak. Dari arah pintu, sampai ke ruang tamu. Pelan. Teratur. Seolah, sesuatu baru aja masuk ke rumah gue. Gue mundur pelan-pelan. Tangan gemetaran, mata ngeliatin ke arah pintu. Gue yakin banget tadi udah gue kunci. Tapi sekarang, pintunya kebuka sedikit. Gagangnya bergerak, kayak ada yang baru aja dorong dari luar. Anjir, bisik gue pelan banget. Dan di momen itu, muncul bau anyir. Busuk, nyengat, kayak mayat.
Campur bau kembang dan tanah basah. Gue langsung tutup hidung, tapi percuma. Baunya udah nyerap ke tenggorokan. Mual. Tapi gue nggak bisa lari. Kaki gue berat. Kayak dipaku ke lantai. Lalu, duk duk duk. Suara langkah. Tapi bukan suara kaki biasa. Suaranya pelan, tapi berat. Bunyi kain yang nyeret lantai. Itu bunyi pocong jalan. Gue tahu. Karena suaranya beda dari apapun yang pernah gue denger. Gue beranikan diri nengok ke arah lorong depan kamar. Dan di sana, ada sosok putih berdiri. Kain kafan kotor, kusut, dan berlumpur. Wajahnya ketutup, cuma kelihatan dua mata hitam legam. Bukan hitam biasa, tapi kayak bolong. Lubang. Dalam. Kosong. Gue mau teriak. Tapi suara gue hilang. Pocong itu nggak bergerak. Tapi badannya ngelayang dikit, kayak ngambang. Lalu, muncul suara itu lagi. Kembalikan rumahku. Seketika gue lemas. Gue sadar. Yang gue injak tadi, bukan cuma sesajen. Tapi itu rumahnya. Tempat dia ditaruh. Tempat dia dikurung. Dan sekarang, dia marah. Malam itu, gue nggak tidur. Gue duduk di pojok kamar, sambil megang ayat kursi yang bahkan udah gue lupa urutannya. Tapi satu yang gue inget jelas. Gue diikutin. Dan pocong itu belum mau pergi.